Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Dipasabila Zahri dengan NIM 2102021110136. Kelas D, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberi dari dosen filsafat. Filsafat ilmu itu penting dipelajari karena yang pertama, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita berbulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang kedua, filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat yang jelas, melihat sesuatu dalam aspek luas, dan melihat atau mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Dalam satu materi dengan materi yang lain sangat berhubungan karena masih membahas terkait dengan ilmu filsafat. Yang membuat saya paham pada materi konkret hubungan filsafat ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, serta di saat materi kriteria kebenaran dalam filsafat ilmu. Dengan mempelajari dua materi tersebut membuat saya makin memahami secara dalam apa itu yang dinamakan dengan filsafat. Contoh ontologi, misalnya yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi, meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambar atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapa ukurnya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambar yang ada. Contoh epistemologi secara simpelnya yaitu berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran bahwa dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Yang terakhir, contoh aksiologi. Teori aksiologi ini memiliki ranah di antaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi inilah yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut dan apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi, jika dikaitkan dengan contoh di atas yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.